Halo semua. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua baik-baik saja, ya. Hari ini, aku mau ajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji kesabaran dan membuat emosi kalian naik turun. Kisah ini tentang seorang istri yang tanpa sengaja menemukan pemandangan tak terduga di kamar adiknya sendiri. Suaminya hanya mengenakan celana kolor dan adiknya memakai baju kesayangannya. Saat ia bertanya, suaminya justru terlihat sangat gelisah. Kira-kira, ada apa di balik semua ini? Penasaran kan bagaimana akhir dari kisah ini? Sebelum kita mulai ceritanya, yuk dukung channel Cerita Momo dengan menekan tombol like dulu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Aku mau tahu dong, kalian nonton dari kota mana aja? Tulis di kolom komentar nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Sekarang, siapkan diri kalian. Mari kita dengarkan ceritanya. Suara dering telepon menginterupsi kesibukanku. Wajahku tersenyum lebar melihat nama yang tertera di layar. Halo, sayang? Kamu sudah di rumah? Tanyaku dengan nada lembut. Suamiku, Alden, terdengar sedikit terkejut di seberang sana. Ia berdeham sebelum menjawab, belum, sayang. Ini masih di jalan. Perjalanan lumayan macet. Aku mengangguk, meskipun ia tak bisa melihatnya. Oke, hati-hati di jalan ya. Aku juga baru selesai di butik, ini lagi mau OTW pulang. Butik, Luna S Chic Butik, sudah menjadi impianku sejak lama. Butik ini kubangun dari nol dengan keringat dan air mata, bahkan jauh sebelum aku bertemu Alden. Aku bangga dengan pencapaianku, apalagi butik ini kini memiliki beberapa cabang dan dikenal luas. Kesuksesan ini membuatku bisa hidup nyaman, bersama Alden dan putra sematawayang kami, Rafa. Alden sendiri seorang manajer di sebuah perusahaan properti, dan gajinya, walaupun cukup, tidak sebanding dengan penghasilan yang kuperoleh dari butikku. Tapi itu tidak pernah menjadi masalah bagiku. Aku mencintai Alden dengan tulus, dan harta bukanlah segalanya. Tak butuh waktu lama bagiku untuk sampai di rumah. Rumah mewah bergaya minimalis ini adalah hasil jerih payahku, dan setiap sudutnya memiliki kenangan tersendiri. Namun, sore itu, alih-alih merasakan kehangatan yang biasa kurasakan saat tiba di rumah, ada aura aneh yang menyelimuti. Pintu depan sedikit terbuka, dan samar-samar kudengar suara tawa dari dalam. Suara tawa yang sangat kukenal, tawa suamiku dan tawa adikku, Sinta. Sinta, adikku satu-satunya, sudah hampir setahun tinggal bersamaku dan Alden. Sejak kedua orang tua kami meninggal, aku menjadi tulang punggung keluarga. Aku menyekolahkannya di universitas terbaik di Jakarta, membiayai semua kebutuhannya, bahkan membelikan barang-barang mewah yang ia inginkan. Aku menyayanginya seperti anak sendiri, dan ia selalu bilang bahwa aku adalah pahlawan dalam hidupnya. Loh, katanya masih macet, gumamku heran. Aku melangkah pelan memasuki rumah. Tawa itu semakin jelas terdengar, seakan mereka sedang berbagi lelucon yang sangat lucu. Suara itu berasal dari kamar Sinta. Aku berpikir sejenak, mungkin Alden ingin mengejutkanku dengan datang lebih cepat, dan ia iseng mengganggu Sinta di kamarnya. Aku tersenyum, berencana untuk ikut bergabung dan membuat kejutan balik. Dengan langkah pelan, aku berjalan menuju kamar Sinta yang terletak di ujung koridor. Pintu kamar itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah sekitar 1 jengkal. Rasa penasaran mendorongku untuk mengintip. Jantungku berdebar kencang, bukan karena romansa, tapi karena pemandangan yang tak pernah terbayangkan akan kulihat di balik pintu itu. Di dalam kamar yang temaram, kulihat Alden berdiri di depan Sinta. Ia tidak mengenakan kemeja atau kaos, hanya celana kolor selutut berwarna abu-abu yang biasa ia pakai di rumah. Sementara Sinta, ia duduk di pinggir tempat tidur, dan ia mengenakan baju tidur satin berwarna marun, baju tidur kesukaanku yang baru kubeli minggu lalu. Baju itu masih tergantung rapi di lemari, setidaknya itulah yang kupikirkan. Tiba-tiba, tawa mereka terhenti. Wajah mereka membeku, mata mereka melebar, seakan melihat hantu di depan mata. Mereka menoleh ke arah pintu yang sedikit terbuka, langsung menatap mataku. Pemandangan itu, ekspresi mereka yang penuh ketakutan, langsung membuat perasaanku yang hangat berubah menjadi bara api yang membakar. Otakku seperti tidak berfungsi, tubuhku kaku. Alden,
Sinta. Suaraku bergetar. Alden langsung panik. Dengan gerakan secepat kilat, ia meraih kaus yang tergeletak di kasur dan buru-buru memakainya. Sinta, adikku, langsung menundukkan kepalanya, wajahnya pucat. Tangannya gemetar, berusaha menutupi bagian dadanya yang terbuka dengan selimut. Aku masuk ke dalam kamar, tanpa permisi. Mataku menatap tajam, bergantian antara wajah Alden dan Sinta. Apa-apaan ini? Tanyaku, suaraku kini lebih tegas, menahan emosi yang membuncah. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Alden mencoba mendekatiku. Wajahnya terlihat sangat gelisah, ia berkeringat dingin meskipun suhu ruangan terasa sejuk. Aku mundur selangkah. Lalu, seperti apa? Kenapa kamu hanya pakai celana kolor di kamar adikku? Dan kenapa Sinta memakai baju tidurku? Pertanyaanku bagai rentetan peluru yang menusuk. Tadi kita lagi main game, terus minumanku tumpah ke baju Alden. Kak, makanya dia ganti baju. Jawab Sinta dengan suara pelan, masih menunduk. Alden mengangguk cepat, menyahuti perkataan Sinta. Iya, sayang. Tadi aku cuma mau pinjam baju Rafa. Tahu kan, bajuku lagi dicuci semua. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Pinjam baju Rafa? Baju Rafa mana cukup di kamu, Alden? Jawabannya sama sekali tidak masuk akal. Alden dan Rafa memiliki postur tubuh yang sangat berbeda. Bukan. Maksudku, tadi aku mau pinjam baju buat Rafa, dan Sinta mau coba baju barunya, tapi ternyata pas aku mau pakai, minumanku tumpah. Alden semakin gelisah, kata-katanya berbelit-belit. Aku menatap Sinta. Lalu kenapa kamu pakai baju tidurku, Sinta? Aku baru membelinya, dan aku yakin itu masih ada di lemari kamar. Sinta mengangkat kepalanya, wajahnya terlihat putus asa. Maaf, Kak. Aku cuma mau coba-coba. Aku pinjam diam-diam. Aku mengangguk-angguk. Pemandangan di depanku, kata-kata yang keluar dari mulut mereka, dan raut wajah mereka yang penuh kegelisahan, semuanya terasa seperti adegan dalam sinetron. Namun, ini nyata. Ini adalah kehidupanku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha meredakan amarahku. Baiklah. Kalau begitu, lain kali jangan seperti ini lagi. Aku tidak suka kalian berdua di dalam kamar dengan pintu tertutup. Meskipun aku berkata begitu, jauh di lubuk hatiku, aku tahu ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sikapku yang seolah percaya itu hanyalah topeng. Aku butuh waktu untuk berpikir jernih. Aku menoleh pada Alden. Alden, ayo ke kamar. Aku capek sekali. Alden mengangguk, ia terlihat lega. Kami berjalan ke kamar, meninggalkan Sinta yang masih terpaku di sana. Sepanjang jalan menuju kamar, Alden terus mencoba menggenggam tanganku, tapi aku selalu menghindarinya. Di kamar, aku langsung merebahkan diri di tempat tidur. Alden duduk di sampingku, tangannya mengusap-usap punggungku. Sayang, sungguh, tidak ada apa-apa. Kamu jangan salah paham ya. Aku percaya kok, ucapku, memejamkan mata. Tapi yang sebenarnya, aku tak percaya sama sekali. Aku pura-pura terlelap, dan Alden pun akhirnya ikut terlelap di sampingku. Aku masih terbangun, memandangi wajahnya yang terlihat damai dalam tidurnya. Namun, hatiku bergejolak. Kata-kata dan pemandangan tadi terus berputar di kepalaku. Aku yakin, ini bukanlah sekadar salah paham. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang mereka sembunyikan. Dan aku, sebagai seorang istri dan kakak, akan mencari tahu apa itu. Pemandangan hari ini akan menjadi awal dari segalanya. Malam itu, mataku tidak bisa terpejam. Di sampingku, Alden tertidur pulas. Napasnya teratur, seolah tak ada beban sama sekali. Sementara aku, pikiranku kacau balau, seperti benang kusut yang tak tahu harus ditarik dari mana. Aku memandangi wajahnya yang terlihat polos, mencoba mencari jawaban di sana. Apakah ia benar-benar selugu itu? Atau ia hanya pandai menyembunyikan kebohongannya? Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Aku teringat kembali adegan di kamar Sinta, baju tidur marun yang melingkari tubuh adikku, dan celana kolor yang dipakai Alden.
Alasan mereka terlalu mengada-ada. Bagaimana mungkin aku bisa percaya? Sejak kami menikah 5 tahun lalu, Alden selalu menjadi sosok yang kupercaya. Ia adalah suamiku, ayah dari putraku, Rafa. Dan Sinta, ia adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa. Bagiku, mereka adalah 2 orang terpenting dalam hidupku. Tapi sekarang, mereka bagai 2 orang asing yang bersekongkol menghancurkan duniaku. Pagi menjelang, matahari sudah terbit, dan aku memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur. Kepalaku terasa berat, dan lingkaran hitam di bawah mataku pasti sudah sangat terlihat. Aku segera mandi, berpakaian, dan merias diri sedikit lebih tebal dari biasanya, berusaha menutupi jejak-jejak malam yang menyiksa. Saat aku turun ke meja makan, Alden sudah duduk di sana, sibuk dengan ponselnya. Rafa, anakku yang berusia 4 tahun, sedang sarapan ditemani oleh Sinta. Suasana terasa sangat canggung. Alden langsung meletakkan ponselnya saat melihatku, memberikan senyuman yang terlihat terlalu lebar, terlalu dibuat-buat. "Pagi, sayang. Kamu kok pucat?" tanyanya sambil menarikkan kursi untukku. Sikapnya terlalu manis. Biasanya, ia tidak akan seproaktif ini. Instingku langsung mengatakan ada yang tidak beres. "Aku cuma kurang tidur," jawabku singkat. Aku melirik Sinta. Ia menghindari tatapanku, pura-pura fokus menyuapi Rafa. Sikapnya yang biasanya ceria dan cerewet mendadak hilang. "Kakak nggak apa-apa kan? Kelihatan capek banget," ujar Sinta, tapi matanya tetap menunduk ke piring Rafa. Aku mendesah dalam hati. "Aku baik-baik saja, Sinta." Aku memutuskan untuk tidak membahas masalah semalam. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan berpura-pura. Selama sarapan, aku hanya diam, mengamati mereka berdua. Alden terus mencoba membuat lelucon, berusaha mencairkan suasana. Tapi candaannya terasa hambar. Sinta hanya sesekali menimpali dengan suara pelan. Ada ketegangan yang tak terlihat, tapi terasa begitu nyata. Seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setelah sarapan, Alden pamit untuk pergi ke kantor. Sebelum ia pergi, ia memelukku erat-erat. "Aku sayang kamu, Luna. Selamanya," bisiknya di telingaku. Kata-katanya, yang dulu selalu berhasil membuat hatiku menghangat, kini terdengar kosong dan penuh kebohongan. Setelah Alden pergi, aku melihat Sinta membersihkan meja makan. Ini adalah kesempatan emas. "Sinta," panggilku. Ia langsung terdiam. "Sini, duduk sebentar." Sinta duduk di hadapanku. Ia masih belum berani menatapku. "Ada apa, Kak?" tanyanya, suaranya parau. "Tadi malam, kenapa kamu pakai baju tidurku?" Aku bertanya lagi, langsung pada intinya. Sinta tergagap. "Sudah kubilang, Kak, aku cuma mau coba-coba." "Kenapa harus diam-diam? Kenapa tidak minta izin?" desakku. "Dan kenapa kamu tidak pakai baju tidur lain yang ada di lemarimu? Baju itu, kan masih baru. Aku saja belum pernah memakainya." Sinta terlihat semakin gugup. Ia menggaruk kepalanya. Aku cuma lagi pengen aja, Kak. Maaf ya." "Kenapa harus bersama Alden di kamar kamu? Kenapa pintunya tertutup?" Aku terus bertanya, pelan namun menusuk. Sinta menelan ludah. "Tadi kami lagi nonton film di laptopku, Kak. Aku pikir nggak akan ada masalah." "Oh ya? Nonton film sambil Alden cuma pakai celana kolor?" sindirku. "Sinta, kakak kenal kamu dari kecil. Kamu tidak pernah bisa berbohong. Kakak bisa melihat dari mata kamu. Ada yang kamu sembunyikan." Wajah Sinta langsung memerah, matanya mulai berkaca-kaca. "Tidak ada apa-apa, Kak. Sungguh." Aku menghela napas panjang. Aku tahu aku tidak akan mendapatkan jawaban yang jujur darinya. Setidaknya tidak sekarang. "Baiklah. Kakak percaya sama kamu. Tapi jangan ulangi lagi. Kakak tidak suka," ucapku, pura-pura mengalah. Mendengar itu, Sinta terlihat lega. Ia bangkit dari tempatnya dan langsung berlari ke kamarnya. Aku mengikutinya dengan pandangan mata. Ada sesuatu yang lain. Ada keraguan yang begitu dalam. Aku tahu ini bukan hanya sekadar salah paham. Ini adalah pengkhianatan. Sepanjang hari,
Pikiranku dipenuhi oleh kecurigaan. Aku mencoba menelepon Alden beberapa kali, tapi teleponnya sibuk. Ia hanya membalas pesan singkat yang berisi, "Ada meeting, sayang. Nanti aku telepon balik ya." Di butik, aku tidak bisa fokus. Pikiranku terus-menerus kembali pada kejadian semalam. Aku menatap diriku di cermin. Aku masih sama. Masih Luna yang mencintai keluarganya. Lalu mengapa semua ini terjadi? Apakah aku kurang perhatian pada mereka? Tapi aku selalu berusaha menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Setiap keuntungan dari butikku, aku gunakan untuk memanjakan mereka berdua. Alden dengan gadget terbarunya, dan Sinta dengan semua tas bermerek yang ia inginkan. Saat jam makan siang, aku iseng menelepon kantor Alden. Aku bertanya pada resepsionis apakah Alden sedang meeting. "Maaf, Bu. Bapak Alden hari ini tidak ada jadwal meeting. Beliau izin tidak masuk, katanya ada urusan keluarga," jawab resepsionis itu. Jantungku langsung mencelos. Rasa sakit yang baru saja mulai mereda, kini datang lagi, lebih hebat dari sebelumnya. Jadi Alden berbohong. Ini bukan hanya masalah celana kolor dan baju tidur. Ini masalah kebohongan, masalah kepercayaan. Tanganku gemetar. Aku mencoba menelepon Alden lagi, tapi ia tidak menjawab. Aku membuka aplikasi pesan instan, mengirimnya pesan. "Kamu di mana? Kenapa bilang ada meeting padahal izin tidak masuk kantor?" Pesan itu hanya centang 2, tidak dibaca. Rasa panik mulai menyelimutiku. Apa yang harus kulakukan? Aku merasa sangat bodoh. Aku terlalu percaya pada mereka. Aku terlalu buta. Aku segera menutup butikku lebih awal dan bergegas pulang. Dalam perjalanan, aku mencoba menelepon Sinta. "Sinta, kamu di rumah?" "Iya, Kak. Aku lagi mau ngerjain tugas." "Ada apa?" jawab Sinta dengan suara yang terlalu santai. "Kamu di rumah sama siapa?" tanyaku. "Aku sendirian, Kak." "Kenapa emangnya?" "Tidak apa-apa. Kakak lagi di jalan. Aku mau ajak kamu makan di luar," jawabku, padahal tujuanku adalah untuk memergoki mereka. Aku memacu mobilku lebih cepat dari biasanya. Aku tidak peduli dengan aturan lalu lintas. Aku hanya ingin sampai di rumah secepatnya, dan menemukan jawaban dari semua kebohongan ini. Sampai di depan rumah, aku melihat mobil Alden terparkir rapi. Jantungku berdebar tak karuan. Aku memarkir mobilku agak jauh, mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Sunyi. Terlalu sunyi. Aku mendengar suara-suara dari kamar Sinta. Aku segera berjalan ke arah sana. Pintu kamarnya tertutup, tapi aku mendengar suara tawa, bisik-bisik, dan suara musik yang diputar pelan. Ada Sinta dan Alden di dalam sana. Aku berdiri mematung di depan pintu kamar itu. Seluruh tubuhku gemetar. Pikiranku berpacu, membayangkan apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana. Air mataku mulai jatuh, membasahi pipi. Aku tidak kuat lagi. Aku sudah tahu. Aku sudah menemukan jawabannya. Aku mundur perlahan. Tidak ada gunanya masuk dan membuat keributan. Mereka akan berbohong lagi. Mereka akan memutarbalikkan fakta lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan mendapatkan bukti. Bukti yang tidak terbantahkan. Aku mengambil ponselku, membuka fitur kamera, dan bersiap merekam. Malam itu, di depan pintu kamar Sinta, dunia terasa runtuh di bawah kakiku. Suara tawa yang berasal dari dalam, bisik-bisik, dan alunan musik pelan, semua itu menusuk telingaku seperti ribuan jarum. Aku tahu. Tanpa harus masuk dan memergoki mereka secara langsung, aku tahu apa yang sedang terjadi. Rasa sakit itu tak bisa lagi disembunyikan. Air mata yang sudah lama kutahan akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipi. Aku tidak sanggup. Bukan karena lemah, tapi karena aku tahu, jika aku masuk sekarang, aku hanya akan mendengar kebohongan lain. Kebohongan yang akan melukai hatiku lebih dalam. Mereka akan berdalih, memutarbalikkan fakta, dan aku akan kembali merasa bodoh karena terlalu percaya. Kali ini, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku harus lebih cerdas. Aku harus berbalik menyerang, tapi bukan dengan emosi. Aku harus menggunakan akal. Dengan langkah yang gemetar,
Aku kembali ke kamar tidur kami. Alden masih sibuk dengan ponselnya. Senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang tak pernah ia tunjukkan padaku belakangan ini. Hati kecilku hancur melihatnya. Ia begitu bahagia karena bisa menghabiskan waktu dengan wanita lain, yang tak lain adalah adikku sendiri. Aku merebahkan diri di tempat tidur, membelakangi Alden, mencoba menyembunyikan tangis yang tak bisa lagi kutahan. Pikiranku berputar cepat, menyusun rencana. Aku tidak bisa lagi mengandalkan kata-kata. Mereka terlalu pandai berbohong. Aku butuh bukti. Bukti yang solid, yang tidak bisa dibantah, yang bisa kuhadapkan pada mereka, dan pada dunia jika perlu. Aku teringat pada salah satu hobi lamaku, merekam video untuk membuat vlog tentang butikku. Aku memiliki beberapa kamera kecil yang bisa diatur untuk merekam secara diam-diam. Ide itu bagai lampu bohlam yang menyala di kegelapan pikiranku. Keesokan harinya, aku menjalankan rencanaku. Aku menunggu sampai Alden pergi ke kantor dan Sinta pergi ke kampus. Begitu rumah kosong, aku langsung beraksi. Dengan hati-hati, aku mengambil kamera-kamera kecilku dari dalam lemari. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut ketahuan, tapi karena adrenalin yang mengalir deras dalam diriku. Aku harus melakukannya dengan sempurna. Pertama, aku memasang kamera di ruang keluarga, di antara buku-buku di rak pajangan. Posisinya strategis, bisa merekam sofa dan meja, tempat yang paling sering mereka gunakan untuk mengobrol atau menonton TV. Kedua, aku memasangnya di dapur, tersembunyi di balik tumpukan toples kue. Dapur adalah tempat mereka sering berinteraksi, terutama saat aku sedang tidak di rumah. Aku juga memasang satu kamera lagi di dekat pintu masuk rumah, tersembunyi di balik tanaman hias, untuk merekam setiap kali mereka keluar atau masuk rumah bersama. Aku sengaja tidak memasang kamera di kamar Sinta. Aku tidak ingin melanggar privasinya terlalu jauh. Biarkan saja mereka merasa aman di sana, sehingga mereka akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh di tempat lain. Rencanaku adalah, aku akan mengamati pergerakan mereka di tempat-tempat umum di dalam rumah. Setelah semua kamera terpasang dengan rapi, aku menyambungkannya ke ponselku. Aku membuat folder khusus yang tersembunyi, di mana semua rekaman akan tersimpan secara otomatis. Aku duduk di sofa, memandangi semua tempat yang sudah terpasang kamera. Rasanya seperti sedang bermain detektif. Tapi ini bukan permainan. Ini adalah hidupku, dan aku harus menyelamatkannya. Beberapa hari berikutnya, aku menjalani hidup seperti biasa. Aku pergi ke butik, mengurus Rafa, dan tersenyum pada Alden serta Sinta. Aku menjadi seorang aktris ulung, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi setiap kali mereka berdua berbicara atau tertawa, aku merasa muak. Setiap kali Alden mencoba memelukku, aku menahan diri untuk tidak mendorongnya menjauh. Setiap kali Sinta memanggilku, "Kak," aku ingin berteriak bahwa ia bukanlah adikku lagi. Kehidupanku kini terbagi dua. Siang hari, aku adalah Luna, seorang pengusaha sukses, ibu yang penuh kasih, dan istri yang terlihat bahagia. Malam hari, aku adalah Luna, seorang investigator yang duduk di kegelapan kamar, memantau setiap gerak-gerik suami dan adikku sendiri. Aku mengawasi ponselku setiap saat. Notifikasi dari kamera-kamera itu membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku melihat Alden dan Sinta duduk di sofa, menonton film. Mereka duduk agak berjarak, tapi sesekali, tangan Alden meraih tangan Sinta, dan Sinta akan tersenyum. Senyum itu, senyum yang seharusnya ditujukan untukku. Mereka berbisik-bisik, terlihat sangat akrab, bahkan terkadang Sinta memeluk lengan Alden. Pemandangan itu bagai racun yang menggerogoti hatiku. Aku harus menahan diri, tidak boleh bertindak gegabah. Aku butuh lebih dari sekadar sentuhan. Aku butuh bukti yang tidak bisa disangkal. Aku juga mencoba cara lain untuk mendapatkan bukti. Suatu malam, saat Alden sudah pulas tertidur, aku mencoba membuka ponselnya. Ponsel itu terkunci dengan PIN. Aku mencoba beberapa tanggal penting, seperti tanggal pernikahan, tanggal lahir kami berdua, dan tanggal lahir Rafa. Semuanya salah. Alden terlalu pintar. Ia tahu aku akan melakukan ini. Namun, Alden memiliki laptop yang sering ia gunakan di ruang kerja. Aku tahu, ia tidak akan pernah menyangka bahwa aku akan memeriksa laptopnya. Keesokan harinya, saat ia sedang mandi,
Aku menyelinap masuk ke ruang kerjanya. Jantungku berdetak kencang, tanganku gemetar saat menyentuh keyboard. Aku harus cepat. Aku hanya punya waktu beberapa menit. Laptopnya tidak memiliki kata sandi. Aku membuka folder-folder yang ada. Banyak folder pekerjaan, dokumen-dokumen, dan presentasi. Aku mencari folder yang mencurigakan. Setelah beberapa saat, aku menemukan sebuah folder tersembunyi yang diberi nama file penting. Aku membukanya. Di dalamnya, ada beberapa foto. Foto Alden dan Sinta sedang berdua di sebuah kafe, foto mereka sedang makan malam romantis, dan bahkan ada foto mereka berpelukan di sebuah taman. Kepalaku terasa pusing, nafasku tercekat. Foto-foto itu bagaikan pukulan telak. Mereka tidak hanya bertemu di rumah, tapi juga di luar sana. Mereka sudah sejauh ini. Aku segera menyalin semua foto itu ke flash disk kecil yang selalu kubawa. Aku harus cepat. Takut Alden selesai mandi. Aku mengembalikan laptopnya ke posisi semula, dan segera keluar dari ruang kerja. Aku berhasil. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan flash disk ke dalam tasku. Aku menutup pintu ruang kerja. Rasanya aku ingin berteriak, menangis, memaki-maki, tapi aku harus menahannya. Aku harus kuat. Aku harus mengendalikan diriku. Aku tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa aku sudah tahu. Pada malam harinya, aku duduk sendirian di taman belakang. Alden dan Sinta sudah tidur. Aku memandangi bulan, mencoba menenangkan diriku. Air mataku kembali menetes. Sejak awal, aku merasa ada yang tidak beres. Tapi aku terlalu mencintai Alden. Aku terlalu sayang pada Sinta. Aku mencoba membuang semua pikiran buruk itu, berharap itu hanyalah halusinasi. Tapi, kenyataan lebih kejam dari apa yang kubayangkan. Aku menyadari, ini bukan hanya masalah pengkhianatan Alden, tapi juga pengkhianatan Sinta. Adikku sendiri. Orang yang kuanggap sebagai bagian dari diriku, ternyata tega menusukku dari belakang. Aku merasa dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupku. Rencanaku berjalan lancar. Aku sudah mendapatkan bukti berupa foto, dan aku tahu, kamera-kamera yang kusembunyikan akan memberikan bukti yang lebih kuat lagi, bukti berupa video. Aku harus menunggu. Aku harus sabar. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Setelah itu, aku akan meledak. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Hari-hari berikutnya terasa bagaikan siksaan di neraka. Aku hidup di dalam sebuah sandiwara yang kuciptakan sendiri. Aku tersenyum pada Alden dan Sinta, berbicara dengan mereka seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di dalam diriku, ada amarah yang membara dan kesedihan yang tak tertahankan. Setiap tawa mereka, setiap sentuhan mereka, terasa seperti cambukan di punggungku. Aku menjadi seorang mata-mata di rumahku sendiri, diam-diam memantau pergerakan mereka melalui kamera-kamera tersembunyi. Rekaman-rekaman itu menunjukkan hal-hal yang membuatku mual. Video Alden membantu Sinta mengerjakan tugasnya. Alden yang memijat pundak Sinta saat ia terlihat lelah, atau mereka yang makan popcorn dari mangkuk yang sama saat menonton film. Semua hal-hal kecil yang manis dan biasa, tapi terasa sangat salah jika dilakukan oleh mereka berdua, di belakangku. Meskipun itu belum menjadi bukti yang sangat kuat, aku tahu, hatiku tidak salah. Rasa lelah fisik dan mental mulai menggerogoti. Aku tidak bisa fokus di butik. Karyawan-karyawanku menyadari ada yang aneh padaku. "Ibu baik-baik saja?" tanya salah satu asistenku. Aku hanya bisa tersenyum dan berkata, "Ya, hanya kurang tidur." Suatu sore, aku mendapatkan pesan dari teman lamaku, Sarah, yang sekarang tinggal di luar kota. Ia mengundangku untuk menghadiri acara pembukaan butik barunya. "Aku sudah sewa kamar hotel untukmu, Luna. Tolong datang ya. Kita bisa nostalgia," tulisnya. Awalnya aku ingin menolak, tapi ide itu tiba-tiba terlintas di kepalaku. Ini adalah kesempatan emas. Jika aku pergi, aku bisa melihat apa yang akan mereka lakukan saat aku tidak ada di rumah. Aku memberitahu Alden bahwa aku akan pergi selama 2 hari untuk urusan pekerjaan dan menginap di hotel. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Ada kilatan aneh di matanya, seperti ada kegembiraan yang tak bisa ia sembunyikan. "Kamu yakin, sayang? Aku bisa menemani?" tanyanya, mencoba meyakinkanku. "Tidak usah, aku pergi dengan Sarah. Kamu jaga Rafa ya,
kataku sambil tersenyum. Malam itu, setelah mengecek semua kamera dan memastikan semuanya berfungsi, aku pergi ke hotel. Aku tidak langsung bertemu Sarah. Aku bersembunyi di dalam kamar, mengawasi ponselku. Jantungku berdebar kencang, menanti. Aku tahu, apa yang akan kudapatkan nanti mungkin akan menghancurkanku. Tapi aku harus tahu. Aku harus mendapatkan bukti yang tidak bisa dibantah. Sekitar pukul 9 malam, notifikasi di ponselku berbunyi. Ada pergerakan di ruang keluarga. Aku membuka aplikasi kamera dengan tangan gemetar. Di layar, kulihat Alden dan Sinta duduk di sofa. Mereka berdekatan, sangat dekat. Alden mengusap rambut Sinta, dan Sinta menyandarkan kepalanya di bahu Alden. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Air mataku menetes. Tidak, jangan lagi, bisikku pada diriku sendiri. Aku terus mengawasi. Tiba-tiba, Alden meraih tangan Sinta, dan Sinta tersenyum. Lalu ia mencium kening adikku. Sebuah ciuman lembut, penuh kasih. Napasku tercekat. Itu adalah ciuman yang ia berikan padaku setiap pagi sebelum ia pergi kerja. Sinta membalas ciuman itu dengan menenggelamkan kepalanya ke dada Alden. Di layar ponselku, aku melihat Alden memeluk Sinta erat-erat. Ia mencium puncak kepala Sinta, lalu berbisik sesuatu. Aku mengaktifkan suara, dan yang kudengar membuatku ingin berteriak. Aku sangat mencintaimu, sayang. Lebih dari segalanya. Lebih dari siapapun. Suara itu, suara Alden, suamiku, yang kupercaya sepenuh hati, kini mengkhianatiku dengan kata-kata itu. Kata-kata yang seharusnya ia katakan padaku. Aku jatuh terduduk di lantai kamar hotel. Ponselku jatuh, layar retak. Aku tidak peduli. Hatiku yang jauh lebih hancur. Aku mengumpulkan kekuatanku, mengambil kembali ponsel yang retak itu, dan memutar ulang rekaman. Aku melihat adegan ciuman itu berulang-ulang, menamparku dengan kenyataan. Bukan hanya di kening, tapi bibir mereka juga bertemu. Bibir Alden, suamiku, menyentuh bibir adikku, Sinta. Air mataku mengalir deras, tak terkontrol. Aku tidak pernah membayangkan, dua orang terdekat dalam hidupku, tega melakukan ini padaku. Aku duduk di lantai dingin kamar hotel, menatap langit-langit yang kosong. Tubuhku terasa mati rasa. Aku melihat bayangan diriku di cermin. Seorang wanita yang sukses dalam karir, tapi hancur lebur dalam kehidupan pribadinya. Seorang wanita yang rela berkorban untuk keluarganya, tapi dikhianati oleh keluarganya sendiri. Aku teringat semua kenangan indah dengan Alden, semua janji yang ia ucapkan saat kami menikah. Aku teringat pada Sinta, adik yang kurus sejak kecil, yang kusayangi seperti anakku sendiri. Pengkhianatan ini terasa 2 kali lipat lebih menyakitkan. Tiba-tiba, notifikasi lain berbunyi. Ada sebuah video baru dari kamera di ruang keluarga. Video itu menunjukkan Alden dan Sinta yang sudah selesai berciuman, duduk berdekatan dan berbicara. Aku mengaktifkan suara, ingin mendengar apa yang mereka bicarakan. Sampai kapan kita harus seperti ini, sayang? Tanya Sinta. Sabar, sebentar lagi. Aku akan mengurusnya. Dia tidak mencintaiku seperti kamu mencintaiku. Dia hanya sibuk dengan butiknya, dan tidak pernah ada waktu untukku, jawab Alden. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Amarahku meluap. Mereka menuduhku, aku yang membangun butik itu untuk masa depan kami, aku yang bekerja keras untuk menghidupi mereka berdua. Mereka justru menganggapku sebagai penghalang. Aku menatap layar ponselku, dan aku melihat Sinta tersenyum licik. Ia memegang tangan Alden, dan menyandarkan kepalanya di bahu Alden. Mereka tampak begitu bahagia di atas penderitaanku. Aku bangkit. Tangisanku berhenti. Digantikan oleh amarah yang dingin dan tekad yang kuat. Aku sudah mendapatkan semua bukti yang kubutuhkan. Foto-foto di laptop Alden, dan sekarang video ini. Aku tahu semua. Aku tahu perselingkuhan mereka sudah berlangsung lama. Aku segera menyalin semua rekaman video itu ke dalam sebuah hard disk eksternal. Aku akan menyimpan ini. Ini adalah senjataku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Mereka salah. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup.
Aku memandang keluar jendela, memandang ke arah gemerlapnya lampu-lampu kota. Di sana, hidupku akan dimulai lagi. Hidup yang baru, tanpa mereka. Aku tidak akan hancur. Aku akan bangkit, dan aku akan membuat mereka melihat betapa besarnya kesalahan yang telah mereka perbuat. Aku akan membuat mereka memohon maaf. Tapi saat itu terjadi, sudah terlambat. Kupijakan kakiku kembali ke rumah, setelah 2 hari di hotel. Aroma rumah yang seharusnya terasa hangat, kini terasa hambar, dingin, dan penuh kebohongan. Di mata Alden dan Sinta, aku adalah istri yang baru pulang dari perjalanan bisnis, siap beristirahat. Tapi di dalam diriku, aku adalah seorang jenderal yang pulang dari medan perang, bersiap untuk pertempuran terakhir. Aku sudah memiliki amunisi. Senjata utamaku bukanlah kemarahan, tapi bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Aku tidak langsung melancarkan seranganku. Aku menunggu momen yang tepat. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi dan canggung, aku menunggu sampai Rafa tertidur pulas. Aku tidak ingin putraku menyaksikan kehancuran keluarganya. Setelah memastikan pintu kamarnya tertutup rapat, aku meminta Alden dan Sinta untuk duduk di ruang keluarga. Ada yang ingin kubicarakan, ucapku dengan nada dingin yang membuat mereka berdua saling pandang dengan gugup. Ada apa, sayang? Kok kelihatannya serius banget? Tanya Alden, mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Sinta hanya menunduk, memainkan jemarinya. Aku memandangi mereka berdua, pasangan yang sempurna di mataku, tapi ternyata hanya pandai bermain sandiwara. Hati yang tadinya hancur, kini mengeras seperti batu. Aku sudah tahu semuanya, kataku, langsung pada intinya. Wajah Alden langsung pucat, dan Sinta mengangkat kepalanya, matanya melebar karena terkejut. Tahu apa, sayang? Alden mencoba berpura-pura. Aku tidak mengerti. Aku tersenyum miris. Jangan berpura-pura, Alden. Dan kamu, Sinta, jangan bermain-main di belakangku. Kalian pikir aku bodoh? Kakak, aku tidak tahu apa yang kakak bicarakan, ujar Sinta, mencoba meyakinkanku, tapi suaranya bergetar. Aku bangkit, berjalan ke arah meja, dan mengambil sebuah flash disk kecil yang sudah kusiapkan. Lalu aku membuka galeri di ponselku. Aku tidak akan banyak bicara. Aku akan tunjukkan buktinya, kataku. Aku menyambungkan ponselku ke layar televisi, dan menampilkan video yang kurekam saat aku menginap di hotel. Video itu menampilkan Alden dan Sinta di ruang keluarga, berdekatan, berciuman, dan berpelukan. Suara mereka jelas terdengar. Suara Alden yang mengatakan ia mencintai Sinta, dan suara Sinta yang merespons dengan kasih sayang. Wajah Alden dan Sinta berubah drastis. Alden terdiam, rahangnya mengeras. Sinta menutup mulutnya, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Mereka tidak bisa membantah. Bukti itu terlalu kuat. Ini cuma salah paham, Luna. Aku bisa jelaskan. Alden mencoba mendekatiku. Jangan sentuh aku, teriakku, suaraku menggelegar di ruangan. Salah paham? Aku harus salah paham apa lagi? Alden? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihatmu mencium adikku. Aku mendengar kau mengatakan kau mencintainya. Kau bilang aku terlalu sibuk, bahwa aku tidak mencintaimu, tapi aku yang membangun semuanya. Aku membangun butik ini untuk kita. Kau pikir semua yang kau nikmati sekarang datang dari mana? Alden membela diri, itu tidak benar. Kamu memang sibuk. Kamu tidak pernah punya waktu untukku. Aku merasa kesepian. Sinta ada di sini, dia selalu ada untukku. Benarkah? Balasku. Aku sibuk untuk siapa? Untuk kita. Untuk masa depan kita. Dan kamu, Sinta, aku menoleh padanya. Aku menyayangimu. Aku menyekolahimu, membelikanmu semua yang kamu mau. Aku menganggapmu adikku sendiri. Tapi kau menusukku dari belakang? Dengan suamiku sendiri? Sinta menangis terseduh-seduh. Ia jatuh berlutut di kakiku. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku. Aku tidak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Aku tidak sengaja. Tidak sengaja? Kau tidak sengaja berciuman? Kau tidak sengaja memeluknya? Kau tidak sengaja menghancurkan rumah tanggaku?
Aku tidak bisa menahan amarahku lagi. Aku mengambil flash disk, menyambungkannya ke televisi. Lihat ini. Layar televisi menampilkan foto-foto yang kudapatkan dari laptop Alden. Foto mereka berdua makan malam romantis, foto mereka di taman, bahkan ada foto mereka berlibur bersama. Ini apa? Ini juga tidak sengaja. Alden terdiam. Ia tidak bisa lagi berkata-kata. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Sinta menangis semakin histeris. Aku mohon maaf. Kak, maafkan aku. Maaf? Kata maaf tidak akan bisa mengembalikan kepercayaanku. Balasku. Kau tahu, Sinta, aku adalah satu-satunya keluargamu. Kau pikir siapa yang akan membiayai kuliahmu, membelikanmu tas mahal, atau membayarkan tagihan kartu kreditmu? Aku. Dan ini balasanmu. Kau terlalu rendah. Sinta, kau tidak pantas menjadi adikku. Sinta terisak. Aku tidak bermaksud. Kak, dia bilang dia akan membantuku, membayarkan uang kuliahku, dan... Berhenti, teriak Alden. Jangan salahkan aku, Sinta, kamu juga menikmatinya. Sinta menatap Alden, matanya penuh amarah. Kamu yang memulainya. Kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang kamu akan menceraikan Kak Luna. Pernyataan itu bagai bom yang meledak di tengah ruangan. Aku menatap Alden. Kau berencana menceraikanku? Alden menghela napas panjang. Ia menyerah. Ia duduk di sofa, menundukkan kepalanya. Maafkan aku, sayang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak tahu harus bagaimana? Kau punya pilihan, dan kau memilih ini. Kau memilih adikku daripada aku, istrimu, dan ibunya Rafa. Kau pikir kau bisa menghancurkan semuanya dan kembali seperti semula. Sinta merangkak, memeluk kakiku. Kakak, aku mohon. Jangan bilang ke ibu. Aku mohon, aku akan pulang. Aku akan kembali ke kampung. Sudah terlambat, Sinta, kataku, suaraku sudah kembali dingin. Kau telah memilih jalan ini. Dan jalan ini akan membawamu ke kehancuran. Begitu juga dirimu, Alden. Aku berdiri tegak. Aku tidak lagi merasa sedih. Yang kurasakan adalah amarah yang membara dan tekad yang kuat. Aku harus mengakhiri semua ini. Aku akan mendapatkan hak asuh Rafa, dan aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku mengambil ponselku, mendengus. Jangan pikir kalian akan lolos begitu saja. Besok, aku akan menghubungi pengacaraku. Aku akan menggugat cerai. Aku akan mengambil kembali semua aset yang kuberikan. Dan kau, Sinta, kau tidak akan mendapatkan apa-apa lagi dariku. Aku berjalan menuju pintu, meninggalkan mereka berdua di ruang keluarga yang kini terasa seperti medan pertempuran. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya mendengar isak tangis Sinta dan Alden yang mengumpat. Aku tahu, hidupku tidak akan sama lagi. Tapi aku tidak takut. Aku akan memulai hidup yang baru. Setelah meninggalkan Alden dan Sinta dalam kekacauan emosional di ruang keluarga, aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Yang ada hanyalah keheningan yang dingin di dalam diriku. Aku berjalan ke kamar, mengunci pintu, dan mengambil ponselku. Jari-jariku dengan cepat mencari kontak, dan aku menemukan nama yang kucari, Faris, seorang pengacara andal yang juga merupakan sahabatku sejak lama. Kami sering bertemu di acara-acara bisnis, dan aku tahu ia adalah sosok yang bisa kupercaya. Faris, ini aku, Luna. Aku butuh bantuanmu. Suaraku serak, tapi tegas. Faris langsung menyadari ada yang tidak beres. Luna, ada apa? Suaramu. Aku ingin mengajukan gugatan cerai, kataku, memotong kalimatnya. Aku juga butuh bantuanmu untuk mengamankan aset-asetku, dan mengambil hak asuh penuh atas Rafa. Terdengar suara napas panjang dari seberang telepon. Kamu serius? Ada apa sebenarnya? Tanya Faris. Aku menceritakan semuanya. Dari pemandangan yang tak sengaja kulihat di kamar Sinta, investigasi rahasiaku, hingga bukti-bukti video dan foto yang kudapatkan. Aku menceritakan semua kebohongan Alden, dan pengkhianatan Sinta. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku ingin ia tahu semua detailnya.
Aku punya bukti-bukti ini di hard disk. Semua video dan foto-foto mereka, kataku. Aku juga punya rekaman saat mereka mengakui perbuatan mereka. Faris terdiam sejenak. Luna, ini kasus yang kuat. Sangat kuat. Dengan bukti-bukti ini, kita bisa menuntut cerai dengan alasan perselingkuhan, dan hak asuh Rafa pasti akan jatuh ke tanganmu. Soal aset, kita akan urus agar semua aset yang kamu dapatkan sebelum dan selama pernikahan, tidak tersentuh oleh Alden. Kata-katanya memberiku kekuatan. Aku merasa tidak sendiri. Terima kasih, Faris. Aku ingin mengurus semuanya secepatnya. Tentu. Besok datang ke kantorku. Kita akan siapkan semua dokumennya, jawabnya. Dan satu lagi, Luna. Jangan lagi berkomunikasi dengan Alden. Semua pertanyaan atau permintaan, arahkan saja padaku. Dia tidak akan bisa menyentuhmu lagi. Aku menutup telepon, dan rasanya seperti beban berat terangkat dari pundakku. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang terkhianati. Aku akan menjadi Luna yang kuat, yang mampu melindungi dirinya dan putranya. Keesokan harinya, aku pergi ke butikku seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak pergi untuk bekerja. Aku pergi untuk mengurus keuangan. Aku meminta manajer butik untuk menyiapkan semua laporan keuangan. Aku mengecek semua rekening bank atas nama pribadiku, dan juga rekening gabungan dengan Alden. Aku mengirimkan pesan pada manajer bankku, meminta untuk memindahkan semua dana dari rekening gabungan ke rekening pribadiku. Aku juga meminta untuk memblokir kartu kredit atas nama Alden yang terhubung dengan rekening-rekeningku. Aku tidak akan membiarkan ia mengambil sepeser pun uangku. Ibu, apakah semuanya baik-baik saja? Tanya manajerku, melihat wajahku yang terlihat begitu serius dan dingin. Semuanya akan baik-baik saja, jawabku. Aku tidak menjelaskan apapun. Aku hanya bertekad untuk melindungi apa yang sudah kubangun dengan susah payah. Setelah dari butik, aku langsung pergi ke kantor Faris. Ia sudah menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Aku menandatangani surat gugatan cerai, lengkap dengan semua bukti yang sudah Faris siapkan. Alden tidak akan punya banyak pilihan. Luna, kita punya bukti kuat dan saksi. Kasus ini akan berjalan cepat, kata Faris. Aku tahu. Dan aku tidak peduli seberapa banyak uang yang ia keluarkan untuk pengacara. Aku akan melawannya. Ia telah mengambil kebahagiaanku. Sekarang giliran aku yang mengambil semua yang ia punya, kataku. Aku juga mulai mencari rumah baru. Rumah lama itu sudah tidak lagi terasa seperti rumah. Setiap sudutnya penuh dengan kenangan pahit. Aku ingin memulai lembaran baru. Aku ingin tempat di mana aku dan Rafa bisa merasa aman dan bahagia. Aku ingin sebuah rumah yang tidak terkontaminasi oleh kebohongan dan pengkhianatan. Aku menyewa sebuah agen properti, dan dalam beberapa hari, aku menemukan rumah impianku. Rumah minimalis 2 lantai dengan halaman belakang yang luas, di perumahan yang tenang dan aman. Jauh dari rumah lama. Jauh dari Alden dan Sinta. Aku langsung membelinya secara tunai. Ketika aku kembali ke rumah lama, suasananya terasa sangat tegang. Alden dan Sinta tidak berani menatapku. Alden mencoba berbicara, tapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Faris sudah meneleponmu, kan? Aku tidak punya lagi yang ingin kubicarakan denganmu. Semua komunikasi, lewat pengacaraku. Wajah Alden memucat. Ia tahu aku tidak main-main. Ia melihat betapa dinginnya aku, betapa kerasnya aku. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan aku. Ia tahu ia telah menghancurkan segalanya. Sinta mencoba mendekatiku, tapi aku hanya menatapnya. Tatapan yang penuh kekosongan, tanpa emosi. Sinta, kamu bukan lagi adikku. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Mulai sekarang, kamu bukan bagian dari keluargaku. Jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah ini, kataku. Sinta menangis terseduh-seduh, tapi aku tidak peduli. Air matanya tidak bisa memadamkan api yang sudah ia nyalakan di dalam diriku. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan sekarang ia harus menanggung konsekuensinya. Malam itu, aku mulai mengemasi barang-barangku dan barang-barang Rafa. Aku hanya mengambil yang penting. Baju-baju, mainan Rafa, dan beberapa pernak-pernik kesayangan. Aku tidak membawa apa-apa lagi.
Aku tidak butuh apapun yang mengingatkanku pada pernikahan yang hancur ini. Keesokan harinya, di pagi hari, mobil yang kusewa sudah menunggu di depan rumah. Aku menggendong Rafa yang masih mengantuk, dan memasukkannya ke dalam mobil. Alden dan Sinta berdiri di depan pintu. Sinta menangis, Alden memandangi kami dengan tatapan kosong. Mau kemana, Ma? Tanya Rafa, suaranya polos. Kita mau pindah ke rumah baru, sayang. Rumah yang lebih bagus, jawabku, berusaha tersenyum. Aku memandangi rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang penuh dengan kenangan, baik dan buruk. Aku memandangi Alden dan Sinta. Tatapanku penuh dengan kekecewaan dan amarah. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang mereka perbuat. Aku masuk ke dalam mobil, dan meninggalkan mereka berdua yang berdiri mematung. Aku tahu, hidupku sudah berubah. Tapi aku tidak takut. Aku akan memulai segalanya dari nol. Aku akan membangun kembali kebahagiaanku. Dan aku akan melakukannya tanpa mereka. 7 hari telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. 7 hari yang terasa seperti keabadian, namun juga terasa seperti awal yang baru. Rumah baru ini, meskipun lebih kecil dari rumah lama, terasa begitu hangat dan damai. Di sini tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi kecurigaan, dan tidak ada lagi air mata. Hanya ada aku dan Rafa. Hari-hari pertamaku di sini dihabiskan untuk menata ulang segalanya. Aku mengecat dinding kamar Rafa dengan warna-warna cerah, membeli furnitur baru, dan menghias setiap sudut rumah dengan cinta dan kasih sayang. Rafa, dengan kepolosannya, tampak sangat bahagia. Ia berlarian di halaman belakang yang luas, bermain dengan bola dan tertawa riang. Suara tawanya adalah musik terindah yang pernah kudengar, dan itu membuat semua rasa sakit yang kurasakan terasa sepadan. Ia adalah satu-satunya alasan aku bisa sekuat ini. Aku kembali fokus pada butikku. Aku tahu, inilah saatnya untuk bangkit. Aku harus menunjukkan pada mereka yang telah mengkhianatiku bahwa aku tidak akan hancur. Justru, aku akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai bekerja dengan semangat baru. Setiap jahitan, setiap desain, setiap detail, kulakukan dengan hati. Aku ingin butik ini menjadi simbol kemandirianku. Aku meluncurkan koleksi baru yang terinspirasi dari perjuanganku. Koleksi New Beginning, itu laku keras di pasaran. Banyak wanita yang terinspirasi oleh ceritaku, dan butikku menjadi lebih dari sekadar bisnis. Ia menjadi tempat para wanita untuk merasa kuat dan berani. Luna, kamu gila, seru Dinda, sahabat baikku yang juga seorang desainer, saat ia melihat koleksi baruku. Karya-karyamu kali ini punya jiwa yang berbeda. Mereka penuh dengan kekuatan. Kamu pasti akan sukses besar. Aku tersenyum. Semua ini berkat pelajaran yang kudapat, Dinda. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Justru, aku akan menggunakan pengalaman itu untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Aku tidak hanya fokus pada butik. Aku juga mulai mengubah gaya hidupku. Aku bergabung dengan kelas yoga dan meditasi. Aku belajar untuk menenangkan pikiran, mengendalikan emosi, dan menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Aku juga mulai berolahraga secara teratur, dan dalam beberapa minggu, tubuhku terasa lebih sehat dan pikiranku terasa lebih jernih. Aku menata ulang semua aspek kehidupanku. Aku lebih menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan menghargai orang-orang yang tulus mencintaiku. Suatu sore, aku mendapatkan telepon dari Faris. Selamat, Luna. Gugatan cerai sudah disetujui oleh pengadilan. Alden tidak bisa berbuat banyak karena bukti yang kita punya terlalu kuat. Dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Mendengar itu, aku merasa lega. Satu babak dalam hidupku telah selesai. Aku tidak lagi terikat dengan masa lalu yang penuh kebohongan. Bagaimana dengan aset-asetku? Tanyaku. Semuanya aman. Hak asuh Rafa juga sudah ditetapkan menjadi milikmu. Alden tidak bisa mengganggu kalian lagi, kata Faris. Aku merasa sangat berterima kasih. Faris bukan hanya seorang pengacara, tapi juga seorang teman yang tulus. Terima kasih, Faris. Kamu sudah membantuku melewati semua ini. Kamu yang kuat, Luna. Kamu yang berjuang. Aku hanya membantumu, jawabnya. Kini, aku tidak lagi merasakan kebencian.
Amarahku telah berubah menjadi motivasi. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang Alden dan Sinta lakukan. Aku hanya peduli pada diriku dan Rafa. Aku mulai membangun hubungan baru dengan orang-orang yang positif. Aku menghabiskan waktu dengan Dinda dan teman-teman lain dari butik. Aku memperkenalkan Rafa pada dunia yang penuh cinta dan kebaikan. Aku ingin ia tumbuh di lingkungan yang sehat, di mana ia bisa belajar tentang kejujuran dan kepercayaan. Aku memutuskan untuk membuka cabang butik baru. Aku mencari lokasi yang strategis, dan dalam beberapa bulan, butik Luna S Chic Boutique, cabang kedua resmi dibuka. Pembukaannya sangat ramai, dihadiri oleh banyak kolega, teman, dan para pelanggan setia. Aku memberikan pidato singkat. Aku tidak menyebutkan Alden atau Sinta. Aku hanya menceritakan bagaimana aku membangun butik ini dengan keringat dan air mata, dan bagaimana aku menemukan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Aku ingin menginspirasi mereka. Setelah acara pembukaan, aku pulang ke rumah. Rafa sudah tidur. Aku duduk di sofa, memandangi ruangan yang hangat dan damai. Aku teringat pada rumah lama. Di rumah itu, aku harus berpura-pura. Di rumah ini, aku bisa menjadi diriku sendiri. Di sana, aku merasa kesepian. Di sini, aku merasa utuh. Aku teringat pada Alden yang kini telah kehilangan segalanya, dan Sinta yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak tahu bagaimana kabar mereka. Dan aku tidak peduli. Aku tersenyum. Senyum yang tulus, yang datang dari hati. Aku tahu, perjalanan masih panjang. Tapi aku sudah melewati bagian terberatnya. Aku sudah berani melangkah maju. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan aku yakin, masa depan akan lebih indah dari yang kubayangkan. Setelah Luna pergi, rumah itu terasa dingin. Senyap. Alden dan Sinta duduk di ruang keluarga, tempat di mana pengkhianatan mereka terungkap. Sinta masih menangis sesenggukan, sementara Alden hanya terdiam, tatapannya kosong. Ia memandang ke sekeliling, ke furnitur mewah, televisi layar lebar, dan semua barang berharga yang mengisi rumah. Semuanya dibeli oleh Luna. Ia tidak pernah menyadarinya seberapa banyak ia bergantung pada istrinya, sampai kini semuanya terasa hampa. Ini semua salahmu, Alden. Sinta memecah keheningan, suaranya dipenuhi amarah. Kamu bilang kamu akan menceraikannya. Kamu bilang kamu akan menikahiku dan kita akan hidup bahagia. Tapi sekarang lihat, kita tidak punya apa-apa. Alden menoleh, tatapan matanya tajam. Salahku? Kamu juga menikmatinya, Sinta? Kamu yang terus-menerus merayuku, bilang kamu mencintaiku. Kamu yang bilang Luna terlalu sibuk. Kamu yang mau tas, baju, semua yang dibeli pakai uang Luna. Aku hanya ingin bahagia, teriak Sinta. Aku iri pada Kak Luna. Aku ingin punya hidup sepertinya. Dan sekarang, hidupmu hancur, balas Alden, suaranya dingin. Gara-gara keegoisan kita kehilangan segalanya. Malam itu, mereka berdua tidur dengan hati yang dipenuhi kebencian. Hubungan mereka, yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan, kini hancur lebur. Cinta yang mereka klaim, ternyata hanya nafsu dan keinginan sesaat. Keesokan harinya, Alden menerima surat dari pengadilan. Itu adalah gugatan cerai dari Luna. Ia juga menerima pemberitahuan bahwa semua aset yang terdaftar atas nama Luna, termasuk rumah, telah dikunci. Alden tidak bisa mengambil apapun. Ia mencoba menelepon Luna, tapi ponselnya sudah diblokir. Ia mencoba datang ke butik Luna, tapi ia diusir oleh satpam. Luna benar-benar menghapus keberadaannya dari hidup Alden. Alden mulai merasakan kesulitan finansial. Gajinya sebagai manajer perusahaan tidak cukup untuk membayar tagihan rumah yang mewah, cicilan mobilnya, dan juga kartu kreditnya yang sudah mencapai batas limit. Ia tidak lagi bisa berfoya-foya di kafe mewah, atau membeli barang-barang mahal. Ia mulai makan makanan instan, dan memakai pakaian yang sudah usang. Di kantor, performa Alden menurun drastis. Ia sering datang terlambat, dan pikirannya tidak fokus pada pekerjaan. Ia sering melamun, memikirkan Luna dan Rafa. Ia merindukan masakan Luna, tawa Rafa, dan kehangatan rumah yang dulu. Ia baru menyadari, ia tidak hanya kehilangan uang Luna. Ia kehilangan kebahagiaannya.
Ia kehilangan segalanya. Suatu sore, Alden dipanggil oleh atasannya. "Alden, saya mohon maaf. Kinerja Anda dalam beberapa bulan terakhir ini sangat buruk. Saya tidak punya pilihan lain selain memberhentikan Anda," kata atasannya. Alden terdiam. Ia tidak bisa membela diri. Ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia telah kehilangan pekerjaannya. Satu-satunya sumber penghasilannya kini sudah tidak ada. Ia pulang dengan langkah gontai, membayangkan bagaimana ia akan bertahan hidup. Ia mencoba menghubungi Sinta, tapi ponselnya tidak aktif. Di sisi lain, kehidupan Sinta juga hancur. Setelah Luna pergi dan memutus semua bantuan finansial, Sinta tidak bisa lagi membayar uang kuliahnya. Ia dikeluarkan dari universitas. Ia mencoba menghubungi Alden, tapi Alden tidak pernah menjawab panggilannya. Ia menyadari, Alden tidak mencintainya. Ia hanya memanfaatkannya. Sinta tidak punya pilihan lain selain pulang ke kampung halaman. Ia kembali ke rumah lama mereka, yang kini sudah tidak terawat. Ia disambut oleh tatapan heran dan kasak-kusuk tetangga. Berita tentang ia yang berselingkuh dengan suami kakaknya menyebar dengan cepat. Ia harus menanggung malu, dan ia tidak punya apa-apa lagi. Ia teringat kembali pada masa-masa bahagia bersama Luna. Luna yang selalu membantunya, membelikannya barang-barang yang ia inginkan, dan menyayanginya seperti anak sendiri. Sinta baru menyadari betapa bodohnya ia. Ia telah mengkhianati satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Ia menangis setiap malam, menyesali semua perbuatannya. Suatu hari, Sinta menerima pesan dari Alden. "Aku dipecat. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu di mana?" Pesan itu datang beberapa hari yang lalu. Ia baru membacanya. Sinta hanya bisa tersenyum pahit. Ia tidak membalas. Ia tahu, ia tidak ingin lagi berurusan dengan Alden. Ia juga tidak ingin lagi berurusan dengan kebohongan. Alden dan Sinta, yang dulunya adalah sepasang kekasih yang penuh gairah, kini menjadi dua orang asing yang dipenuhi penyesalan. Mereka hidup terpisah, masing-masing dengan penderitaan mereka sendiri. Alden, yang dulu hidup dalam kemewahan, kini harus mencari pekerjaan dari nol. Sinta, yang dulu seorang mahasiswi, kini hanya seorang pengangguran yang harus menanggung malu di kampung halamannya. Mereka berdua menyesal. Menyesal telah mengkhianati Luna. Menyesal telah menghancurkan kebahagiaan mereka sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan semua itu. Mereka hanya bisa hidup dengan penyesalan, setiap hari, setiap malam. Mereka baru menyadari, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Kebahagiaan sejati ada pada keluarga dan kepercayaan. Dan mereka telah menghancurkan keduanya. Waktu berlalu begitu cepat. Tahun-tahun yang penuh perjuangan kini terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Hidupku dan Rafa kini dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Butikku semakin sukses. Dan aku sudah membuka cabang ketiga di pusat perbelanjaan paling mewah di kota. Aku tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai seorang ibu tangguh yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Suatu sore, aku mengajak Rafa makan malam di sebuah restoran Jepang mewah yang baru saja dibuka. Aku memesan menu favorit kami, dan kami duduk di sudut yang tenang, bercerita tentang hari kami. Rafa bercerita tentang teman-teman barunya di sekolah, dan aku bercerita tentang desain-desain baru yang sedang kukerjakan. Hidup terasa begitu sempurna. Aku mengenakan gaun sutra berwarna biru laut, rambutku ditata rapi, dan wajahku memancarkan aura kebahagiaan. Aku tidak lagi sama dengan Luna yang dulu, yang penuh keraguan dan air mata. Aku adalah Luna yang baru, Luna yang kuat dan mandiri. Aku sedang menikmati hidanganku saat mataku tak sengaja tertuju pada seorang pria di seberang sana. Ia adalah seorang pria parubaya, mengenakan kaos lusuh dan celana jeans yang sudah pudar. Ia tampak lelah dan kurus, sedang menyantap hidangan mie instan. Jantungku berdebar kencang saat aku menyadari siapa pria itu. Itu adalah Alden. Ia adalah bayangan dari Alden yang kukenal dulu. Alden yang dulu selalu mengenakan pakaian bermerek, yang memiliki mobil mewah, dan yang selalu terlihat rapi. Kini ia terlihat seperti orang yang tidak punya apa-apa. Aku terdiam, memandanginya dari jauh. Aku melihatnya mengambil ponsel lamanya, mungkin mencoba menghubungi seseorang. Lalu ia menghela napas panjang dan meletakkannya kembali.
Ia memandang ke sekeliling, dan matanya bertemu dengan mataku. Ia terkejut, matanya melebar, dan ia langsung berdiri. Ia berjalan mendekatiku, langkahnya ragu-ragu. "Luna?" Suaranya parau, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Alden berdiri di depanku, memandangiku dari atas sampai bawah, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ia melihat gaun yang kukenakan, perhiasan yang melingkar di tanganku, dan aura kemewahan yang kini menyelimutiku. Ia melihat Rafa yang sedang asyik bermain di sampingku. Wajahnya langsung tertunduk, dipenuhi rasa malu. "Luna, ini benar-benar kamu?" Tanyanya lagi. "Ada apa?" Tanyaku dingin. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini," katanya. "Kamu terlihat sangat bahagia." "Ya, aku bahagia," kataku, suaraku datar. Aku minta maaf, Luna. Atas semua yang kulakukan. Atas semua kebohongan yang kulakukan padamu dan Rafa. Aku menyesal," ujarnya, suaranya dipenuhi dengan kepedihan. Aku memandangnya, dan aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya kekosongan. Penyesalan tidak akan mengubah apapun, Alden. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi, bisakah kita kembali seperti dulu? Aku rindu kamu. Aku rindu Rafa. Aku rindu keluarga kita, katanya, matanya berkaca-kaca. Aku tertawa sinis. Kembali kemana? Ke rumah yang penuh kebohongan? Ke pernikahan yang hancur? Maaf, Alden, aku tidak bisa. Aku tidak akan pernah bisa. Aku sudah kehilangan segalanya, Luna. Pekerjaanku, hartaku, semuanya hilang. Aku hidup sendirian. Aku sangat menderita, katanya. Bukankah itu yang kau inginkan? Tanyaku. Dulu, kau bilang aku terlalu sibuk dengan butikku. Kau bilang aku tidak punya waktu untukmu. Sekarang, kau punya banyak waktu. Dan kau punya kebebasan. Bukankah itu yang kau inginkan? Wajahnya memucat. Ia tidak bisa menjawab. Aku melanjutkan, aku bekerja keras untuk butikku, Alden. Aku membangun semuanya dari nol, untuk masa depan kita. Tapi kau malah mengkhianatiku. Kau malah bersenang-senang di belakangku. Kau mengambil uangku untuk memanjakan dirimu dan Sinta. Kau pikir aku tidak tahu? Alden menunduk. Ia tidak bisa menatap mataku. Aku tahu aku salah. Aku sangat bodoh. Ya, kau sangat bodoh, kataku. Sinta, di mana dia sekarang? Aku dengar ia putus kuliah dan kembali ke kampung. Apa ia juga bahagia? Alden menggelengkan kepalanya. Dia juga menyesal, Luna. Kami tidak pernah bersama lagi. Kami menyalahkan satu sama lain atas semua yang terjadi. Aku menghela napas panjang. Aku menatapnya. Wajahnya yang dulu kupuja, kini hanya menyisakan rasa kasihan. Aku tidak lagi mencintainya. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi cinta. Yang ada hanya kenangan pahit yang tidak akan pernah kulupakan. Dengarkan aku, Alden. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Aku sudah bahagia. Aku punya Rafa, aku punya butikku, dan aku punya hidup yang baru. Kau telah menghancurkan segalanya, dan kau tidak bisa mengembalikannya. Kita sudah selesai, kataku. Aku bangkit, mengambil tas tanganku. Aku memanggil pelayan untuk membawa tagihan. Aku tidak ingin berlama-lama di sana. Sebelum pergi, aku memandangi Alden untuk terakhir kalinya. Ia berdiri mematung di tengah-tengah restoran, tatapannya kosong, dipenuhi penyesalan. Aku tahu, ia telah kehilangan segalanya. Tapi ia tidak hanya kehilangan uangku. Ia kehilangan cinta sejati, keluarga, dan kebahagiaan. Dan itu adalah hukuman terbesar baginya. Aku berjalan keluar dari restoran, tangan Rafa menggenggam erat tanganku. Kami berdua berjalan menuju mobil. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku sudah melangkah maju.
Dan aku tidak akan pernah kembali. Waktu adalah penyembuh terbaik. Kalimat itu terdengar klise, namun aku merasakannya seiring berjalannya hari, bulan, dan tahun. Sejak pertemuan terakhirku dengan Alden, sudah 3 tahun berlalu. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Hidupku kini dipenuhi kebahagiaan sejati. Butikku, Luna S Chic Boutique, kini bukan hanya memiliki 3 cabang di kota, tapi juga sudah go internasional. Aku baru saja membuka butik di Singapura, dan produk-produkku sangat laris di pasaran. Namaku dikenal sebagai desainer dan pengusaha wanita yang sukses, inspiratif, dan tangguh. Rafa, putraku, kini berusia 7 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan sangat menyayangiku. Aku menghabiskan banyak waktu bersamanya. Kami sering berlibur bersama ke berbagai tempat, dan di setiap perjalanan, aku selalu mengingatkannya betapa berharganya kejujuran dan ketulusan. Aku ingin ia tumbuh menjadi pria yang baik, yang tidak akan pernah menghancurkan hati orang lain. Hidupku kini tidak hanya dipenuhi oleh pekerjaan dan Rafa. Aku juga menemukan cinta yang baru. Namanya Reza, seorang arsitek yang kutemui di sebuah acara amal. Ia adalah pria yang sabar, tulus, dan sangat dewasa. Ia tidak pernah menanyakan masa laluku, tapi ia selalu menemaniku. Ia mencintai Rafa seperti putranya sendiri, dan ia sangat menghormati semua pencapaianku. Bersamanya, aku belajar bahwa cinta sejati itu sederhana, tidak harus dilandasi oleh drama atau kebohongan. Cinta itu adalah rasa saling percaya, saling menghormati, dan saling mendukung. Suatu hari, Reza melamarku. Ia mengajakku ke sebuah bukit kecil di pinggir kota, tempat ia sering datang untuk mencari inspirasi. Di sana, ia berlutut di hadapanku. Luna, aku mencintaimu. Aku mencintai Rafa. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Maukah kamu menikah denganku, dan menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Air mataku menetes. Air mata bahagia. Ya, Reza. Aku mau, jawabku. Pernikahanku dengan Reza sangat sederhana, tapi penuh makna. Kami tidak mengundang banyak orang, hanya keluarga dan teman-teman terdekat. Faris dan Dinda, sahabat-sahabat setiaku, hadir dan memberikan doa terbaik untuk kami. Rafa menjadi pendampingku. Ia mengenakan setelan jas kecil, dan ia terlihat sangat gagah. Aku melihat kebahagiaan di matanya, dan itu membuat hatiku menghangat. Di tengah acara, aku mendengar bisikan dari beberapa teman. Mereka membicarakan Alden. Kamu tahu, Luna? Aku dengar Alden hidupnya sekarang sangat sulit. Dia tidak bisa menemukan pekerjaan yang bagus. Dia harus pindah ke kontrakan kecil, dan mobil mewahnya sudah disita, bisik salah satu temanku. Aku hanya mendengarkan. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kemenangan. Hanya ada rasa iba. Aku tahu, hidupnya hancur. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah memaafkannya, dan aku sudah melupakannya. Aku tidak ingin lagi memiliki dendam di dalam hatiku. Aku juga mendengar kabar tentang Sinta. Ia masih di kampung. Aku tahu dari keluargaku. Ia mencoba mencari pekerjaan di kampung, tapi tidak ada yang menerimanya. Semua orang tahu tentang kisah ia dan Alden. Ia harus menanggung malu seumur hidupnya. Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya berharap ia bisa belajar dari kesalahannya, dan menemukan kedamaian di dalam dirinya. Hidupku kini terasa lengkap. Aku memiliki suami yang mencintaiku, putra yang kusayangi, karir yang sukses, dan teman-teman yang tulus. Rumah baruku terasa begitu hangat, dan setiap pagi, aku selalu bersyukur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tidak takut. Aku tahu, aku sudah melewati badai terberat dalam hidupku, dan aku berhasil melewatinya. Aku memandangi Reza. Ia tersenyum padaku, tatapannya penuh cinta. Ia adalah hadiah dari Tuhan, yang datang setelah aku kehilangan segalanya. Aku memandangi Rafa yang sedang bermain dengan teman-temannya. Ia adalah malaikat kecilku, yang selalu mengingatkanku bahwa hidup ini pantas untuk diperjuangkan. Kini, aku menyadari satu hal. Pengkhianatan Alden dan Sinta, seburuk apapun itu, sebenarnya adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Tanpa mereka,
Aku tidak akan menjadi wanita yang sekuat ini. Aku tidak akan pernah tahu betapa berharganya diriku. Aku tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Cerita ini adalah kisah tentang seorang wanita yang jatuh, tapi berhasil bangkit. Ia kehilangan segalanya, tapi ia berhasil mendapatkan kembali semuanya, dan lebih banyak lagi. Ia memaafkan, tapi tidak melupakan. Ia bangkit, dan ia menjadi pemenang. Pesan moral. Pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang, pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah jalan yang Tuhan berikan untuk kita menemukan kekuatan dan kebahagiaan yang lebih besar. Jangan biarkan pengkhianatan menghancurkan dirimu. Jadikan itu sebagai motivasi untuk bangkit. Hidup bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menghargai yang sudah ada. Alden dan Sinta memiliki segalanya, tapi mereka menghancurkannya. Sementara Luna, yang kehilangan segalanya, berhasil menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi bisa ditemukan dalam kejujuran dan ketulusan. Jadilah dirimu sendiri, dan hargai dirimu sendiri. Luna terlalu bergantung pada orang lain, tapi ia berhasil menemukan jati dirinya setelah semua pengkhianatan. Ia belajar bahwa ia harus menjadi satu-satunya orang yang bisa membuat dirinya bahagia. Jangan pernah biarkan orang lain mendefinisikan dirimu. Kekuatan sejati bukanlah tentang membalas dendam, tapi tentang memaafkan. Luna memaafkan Alden dan Sinta, tapi ia tidak kembali pada mereka. Ia memaafkan mereka, karena ia tahu, dendam tidak akan pernah bisa membahagiakannya. Kebahagiaan datang dari hati yang bersih dan penuh kasih.